Shalom, selamat hari Minggu bagi kita Amangnang. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Pujian Buku Nyanyian HKBP nomor 39 ayat 1 sampai ayat 3. Harus bagaimana menyambut Tuhanku, tak mengeluh-eluhkan tentang Rajaku. Terangilah jiwaku yang bodoh dan gelap, agar perbuatan memuji Tuhanku. Semuanya sempurna karyamu Tuhanku. Kau pulihkan hatiku dengan anugerah-Mu. Hidupku menderita karena dosaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami.
Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripadamu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 14 sampai ayat 15. Demikian hukum Tuhan. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas raja, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami.
Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini Minggu 17 Desember 2023, yaitu 1 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat 10. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anak menjadi layu.
Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita dengar warta jemaat. Horas Madita Salutna. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Warta pelayanan Minggu 17 Desember 2023 ke-1, nama Minggu. Hari ini kita memasuki Advent ketiga dengan topik Jiwaku Memuliakan Tuhan. Kedua, informasi pelayanan umum. 1. Persembahan Natal. Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, kita akan mengumpulkan persembahan Natal di semua ibadah untuk keperluan Natal dengan menggunakan amplop. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah dan persembahan Natal setelah khotbah ke depan. Kedua,
persembahan diakoni pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, kita akan mengumpulkan persembahan diakoni di ibadah malam Natal untuk keperluan diakoni Huria KBP Tangerang Kota dengan menggunakan amplop. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah, dan persembahan diakoni Huria KBP Tangerang Kota setelah khotbah. 3. Persembahan khusus bencana alam. Sehubungan dengan surat dari Pengurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar nomor 1607-L17-12/2023 tanggal 2 Desember 2023 perihal bantuan terdampak bencana. Untuk itu pada hari Senin tanggal 25 Desember di ibadah perayaan Natal pertama, kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk bencana alam melalui amplop yang telah disediakan. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah, dan persembahan khusus bencana alam setelah khotbah. 4. Perubahan jadwal ibadah minggu umum. Sehubungan dengan perayaan Natal seksi perempuan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 ini, mulai pukul 17 WIB, maka jadwal ibadah umum minggu berubah menjadi pukul 6 untuk subuh, pukul 8 untuk ibadah minggu pagi, pukul 11 WIB ibadah minggu siang, pukul 15 WIB ibadah minggu sore, pukul 17 WIB ibadah Natal seksi perempuan. 5. Ibadah perayaan Natal. A. Ibadah perayaan Natal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sehingga jadwal ibadah minggu sebagai berikut. Pukul 6 WIB ibadah minggu subuh, minggu umum subuh. Pukul 8 WIB ibadah minggu umum pagi. Pukul 11 ibadah minggu umum siang. Pukul 15 ibadah perayaan malam Natal bahasa Indonesia. Pukul 17 ibadah perayaan Natal malam Natal bahasa Batak. B. Perayaan ibadah Natal pertama Senin tanggal 25 Desember 2023 dengan jadwal sebagai berikut. Pukul 7 WIB ibadah Natal pertama pagi bahasa Indonesia. Pukul 11 WIB ibadah Natal pertama siang bahasa Batak. Pukul 15 WIB ibadah Natal pertama sore bahasa Batak. C. Perayaan Natal kedua Selasa pada tanggal 26 Desember 2023 dilaksanakan pada pukul 10 dengan bahasa Batak sekaligus pelaksanaan baptis anak. 6. Natal seksi perempuan. Pada hari ini Minggu tanggal 17 Desember 2023 pukul 17 WIB akan dilaksanakan perayaan Natal seksi perempuan. Diminta kepada semua seksi perempuan untuk mengikuti acara tersebut. 7. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 di gereja kita akan melaksanakan perayaan pelayanan sakramen baptisan kudus anak di ibadah pukul 10 WIB. Bagi orang tua yang hendak membawa anaknya dibaptis akan mengikuti katekisasi baptis dengan membawa surat pengantar dari Sintua WIK, buku keluarga jemaat, dan khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan kopi akte nikah. Katekisasi tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 15 bertempat di gedung
sekolah minggu lantai 1. 8. Ibadah keluarga. Kita akan melaksanakan ibadah Natal keluarga di rumah masing-masing pada tanggal 23 Desember 2023 pukul 20 WIB atau menurut waktu yang ditetapkan setiap keluarga. Gereja menyediakan acara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak, dan acara telah disediakan dan dapat diambil di pintu masuk gereja, dan acara dalam bentuk soft copy akan di-share oleh Sintua WIB masing-masing. 9. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 17 Desember 2023 telah menjadi jemaat baru di AKBP Tangerang Kota Keluarga 1. Bapak Roni Parulian Pasaribu dan Ibu Metius Novitasari Nenggulan bersama 2 orang anak yang datang dari AKBP Piana Jagar, Resort Piana Jagar, Distrik 2 Silindung, bertempat tinggal di Jalan Al Muhajirin A1 Tanah Tinggi, Wik 2, Energi 1659. 2. Bapak Berimto Alpenri Judiko Simbulun dan Ibu Pem Utagaul beserta 3 orang anak yang datang dari AKBP Pardomuan Salaon Resort Pangururan Distrik 7 Samosir, bertempat tinggal di perumahan Simpro Oris Blok A4 nomor 18 RT RW 07/06 Kelurahan Porjaya, Energi Wik 8, Energi 1660. 3. Bapak Boyko Pak Pahan dan Ibu Dina Yanti Pasaribu beserta 1 orang anak yang datang dari AKBP Saroha Resort Bandar Maratur, Distrik 5, Sumatera Timur, bertempat tinggal di perumahan Simpur Polis, Blok 4, nomor 27, Kelurahan Polis, Jaya Wik 8, Energi 1661. 10. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Kardi Pak Pahan, Ibu Susi Damayanti Pasaribu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 WIB 8 Energi 1634. 2. Seorang putra bagi seorang Bapak James Riki Haryanja, Ibu Linda Huta Barat pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 WIB 12 Energi 1578. 3. Seorang putra bagi seorang Bapak Arjon Sidaban, Ibu Francisca Teresia Sihotang pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 WIB 25 Energi 1522. Orang tua dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. Jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu 17 Desember 2023 telah pindah huria keluarga Ibu Nyonya Sagala Isidina Boru Galingging beserta 2 orang anak WIB 8 ke HKBP Jepanya Resort Sri Gunting, Distrik 10, Medan, Aceh. Himbauan. Karena COVID makin marak, jadi dihimbau pada ruas untuk memakai masker apabila perlu, ya, dan lain-lain, batuk, ya, kalau di acara gereja huria. Begitu juga di tempat lain untuk mencegah dan menyebar lagi. 13. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Paralado dan seluruh warga jemaat mengucapkan 1. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini.
dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. 2. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberi kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lain dapat dilihat dalam buku acara cetak atau digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasi ke para lalu di wiknya masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati kita. Horas. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 45 ayat 1 dan seterusnya, sambil menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Kita
bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan dalam ibadah kita di Minggu Advent yang ketiga diambil dari kitab Injil Lukas pasal 1, dimulai dari ayat 46b sampai ayat 55, tapi saya baca mulai dari ayat 46a. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Dan topik yang telah dipilihkan adalah jiwaku memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah. Ada 3 batang pohon yang masih kecil bercita-cita. Dan mereka bertetangga, hidup di atas satu pegunungan berdekatan. Pohon yang pertama bercita-cita untuk menjadi rumah yang sangat besar, dan nanti di sana bermukim para pembesar. Pohon yang kedua bercita-cita menjadi kapal yang sangat besar untuk membawa berpesiar orang-orang dari satu pulau ke pulau yang lain. Dan pohon yang satunya bercita-cita menjadi pohon yang tinggi dan besar, menjulang ke angkasa, tanpa jangan ditebang orang sampai kapanpun. Itulah cita-citanya. Tapi faktanya, pohon yang bercita-cita tadi menjadi rumah besar, dipotong ketika masih kecil. Dan ternyata bukan dibangun rumah besar, yang dibangun cuma kandang domba. Kemudian juga kapal yang besar tadi yang bercita-cita jadi kapal besar, dipotong juga cepat-cepat. Dan hanya menjadi sebuah palungan. Pohon yang bercita-cita menjadi menara, menjadi tinggi, menjulang di angkasa. Ternyata dia dipotong 2 potong kayu aja menjadi salib. Tapi realitanya, karena dipakai untuk Tuhan, menjadi besar. Kandang domba itu sampai sekarang diingat. Palungan itu sampai sekarang diberitakan. Dan salib itu sampai sekarang dibuat tercacak di gereja-gereja, bahkan di rumah-rumah kita.
untuk mengingatkan kita. Ternyata menjadi besar itu satu kalimat, mau dipakai Tuhan kepada kehendaknya. Itulah menjadi besar. Dan dengan demikian mau merasakan dan mengimani seperti itulah kita menjadi memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan karena Allah juru selamatku. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55 ini adalah nyanyian Maria. Nyanyian yang sangat terkenal. Apa yang melatar belakangi Maria menjadi bernyanyi. Dan dia bersyukur, aku bersyukur kepada Allah juru selamatku. Dan dia berkata, jadilah kepadaku seperti yang engkau kehendaki. Apakah seperti yang terjadi kepada Maria ini dirindukan oleh anak-anak gadis? Gak ada yang merindukan seperti ini. Saya yakin Maria, sebagai anak gadis, dia bercita-cita menikah, udah ada pacarnya, tunangannya, yang sangat mencintai dia, yang lembut hatinya, sederhana, jusuk. Dan kemudian setelah pemberkatan pernikahan, di sana ada anggur seperti di Kana. Dan kemudian satu waktu dia hamil, melahirkan anak-anak. Itulah kebahagiaannya sebagai seorang wanita yang tulus. Tapi Tuhan menyuruh dia untuk yang dia tidak pernah bayangkan. Maria melalui malaikat Gabriel itu. Kau akan mengandung dan kemudian kau akan melahirkan juru selamat. Kalau dari pikiran manusia, di mana puji-pujiannya, di mana sukacitanya? Bagaimana kau Tuhan mempermalukan saya, masa mengandung gak ada suamiku? Dan kemudian aku jalan hilir mudik dari satu desa ke desa lain dan pergi belanja pulang pergi. Aku mengandung 10 bulan. Semua orang mencibir. Sering dan terkadang kita seperti itu. Apa yang kita rindukan, tidak itu yang terjadi. Tidak selalu seperti yang kita cita-citakan. Dan karena itu, maka kita menjadi sering menangis. Kita berkata, kenapa Tuhan seperti ini? Aku rajin mengerjakan pekerjaanku, tapi hidupku sampai sekarang masih seperti ini. Tidak seperti yang saya rindukan. Dahulu saya bercita-cita menjadi ini. Tapi sampai sekarang tidak seperti yang saya cita-citakan dulu. Dan dengan demikian kita sering menjadi menyesali masa lalu, menangisi apa yang terjadi sekarang. Tidak ada lagi jiwa memuliakan Tuhan, rasa syukur pun hilang. Bapak, Ibu, Saudara, rasa syukur dirindukan untuk hadir dan lahir dari hati kita, bukan karena selalu tersedia dan terjadi seperti yang kita rindukan dan cita-citakan. Tapi apa yang dirindukan Tuhan dapat kita lakukan, apa yang dimintakan Tuhan dan kemudian kita lakukan. Di sanalah sebenarnya Bapak Ibu ada rasa syukur. Itu sebabnya ketika kita telah membuat doa yang sangat panjang, tapi selalu diakhiri dengan jadilah kehendak-Mu. Tidak seperti yang saya kehendaki. Sebab yang dikehendaki Tuhan sebenarnya yang terbaik. Jalanilah itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, muda-mudi dan para remaja yang hadir pada saat ini, jika kau telah melakukan yang terbaik dan percaya firman Tuhan-Mu, tapi itulah yang masih didapatkan sekarang, syukurlah itu. Dan itu yang patut disyukuri. Yang didapatkan dari jalan yang tidak baik tidak patut disyukuri.
sebab mungkin di sana ada hak-hak daripada orang. Tapi jika sudah menjadi pemberian Tuhan, secukupnya pun itu, senilai apapun itu, tapi sangat besar, dan nikmatnya sangat besar. Karena itu pemberian dan anugerah. Jika kita telah boleh berguna dalam kerajaan Tuhan dimanapun kita berada, di sana kita memuliakan Tuhan, bersyukurlah. Maka yang disyukuri oleh Maria dalam nat ini, bukan karena telah diberikan sesuatu yang sangat besar, yang dia rindukan dan cita-citakan selama ini. Tidak. Yang dia syukuri adalah karena Tuhan memakainya. Secara pikiran susah. Tapi ketika Tuhan telah memakainya yang diimaninya itu, dan maka dia berkata, jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Saya ini adalah hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah dasarnya untuk bersyukur seperti dalam hati. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita bersyukurlah. Ini udah minggu Advent ketiga. Kita diberangkatkan mau menjalani Natal yang sebentar lagi, dan kemudian pesta-pesta Natal yang telah kita lakukan. Sudah seharusnya kita penuh syukur dengan keterbatasan kita sekarang, dengan apa yang kita miliki sekarang, dengan celotehan anak-anak di rumah kita, ada periuk entah bagaimanapun warnanya, kita syukuri itu. Sebab itu adalah juga berkat dari Tuhan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua yang disyukuri oleh Maria adalah karena dia melihat, merasakan Tuhan itu adil. Tuhan itu sangat adil. Sebenarnya yang dimaksudkan Maria di sini orang kaya dibuat menjadi miskin, tidak karena asal kaya jadi dibuat miskin maksudnya. Tapi karena di sana dahulu ada ketidakadilan, penindasan kepada orang-orang lemah, pengambilan paksa punya orang-orang miskin. Ada penghinaan, ada cibiran, ada bulian kepada orang-orang yang lemah. Dalam keadaan seperti itu, orang yang merasakan itu saya yakin pasti menangis. Mungkin di antara kita pernah seperti itu. Karena dia kurang cerdas, menjadi dibodoh-bodohi. Aturan haknya karena dia kurang pintar menjadi milik orang lain. Karena dia lemah, tidak ada yang bisa membela dia, bahkan membela dirinya pun dia enggak sanggup. Dan kemudian ada orang yang mengambilnya dengan semena-mena. Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah mengucap syukur jika kamu pernah mengalami hal-hal seperti itu, sebab suatu ketika Tuhan akan mengembalikan hakmu. Mazmur berkata dalam Mazmur 127 itu, dalam ayat 3 dia katakan, Allah memberikan kepada orang-orang yang benar itu ketika dia masih tidur. Tapi orang yang jahat itu dipulangkannya hampa dengan tangan hampa. Keadilan Tuhan pasti berlangsung dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya Natal juga maksudnya adalah saatnya dan waktunya mengembalikan hak-hak daripada pemilik-pemilik yang sesungguhnya. Sebab itulah perdamaian. Sebabnya nanti tanggal 24 Desember kita akan mengumpulkan persembahan kepada diakoni. Kenapa di Natal selalu diingatkan diakoni? Natal-Natal kita ada diakoni. Kemudian di Paskah juga ada diakoni. Karena pada akhirnya pusat daripada diakoni itu adalah Tuhan kita. Matius pasal 25 ayat 40. Apa yang kamu berikan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini adalah kepadaku. Dan di dalam kelahiran Yesus Kristus itu,
hak-hak daripada orang-orang yang dihinakan dan ditindas itu harus dikembalikan. Dalam diri Yesus yang lahir itu, dan itulah yang diingatkan melalui pujian Maria ini, maka orang-orang Majus, orang-orang yang cerdas, para penguasa dari Persia itu harus tunduk dan kemudian menyembah kepada bayi kudus itu. Jangan berkurang sukacitamu di minggu ini dan juga minggu yang akan datang dalam hidupmu selamanya sebagai umat Tuhan. Jika kamu merasa hina sekarang, tapi di dalam Tuhan kamu tidak hina. Kamu mulia, kamu mahal. Semua kita berharga. Jika Tuhan berkehendak, Dia bisa membuat orang yang paling hina pun menjadi para pemimpin, menjadi para raja. Tapi tatkala kita telah diberi berkat, diberikan kesempatan untuk itu, kita tidak melakukan seperti cara-cara orang lain dahulu itu yang tidak adil itu. Dan tatkala juga kita menjadi para pemimpin sekarang, tatkala kita juga mempunyai banyak sekarang, tatkala kita juga mempunyai power dan kuasa sekarang, itu juga adalah berkat Tuhan. Mari kita layan dengan sebaik-baiknya. Sebab jika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Tapi kalau dalam perkara kecil pun kita tidak setia, kita menjadi semena-mena, itulah yang diambil dan kemudian diserahkan kepada yang mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Tetaplah memuji Tuhan karena Tuhan itu sangat adil. Dia lihat semua. Dia berpihak kepada orang-orang yang ditindas dan tertindas. Dan untuk itu Dia datang, Bapak Ibu. Kemudian, mengapa kita harus selalu memuliakan Tuhan? Kata firman Tuhan di sini adalah karena Dia memelihara kita. Dia menyediakan yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah kerjakan pekerjaan kita yang baik itu. Gak ada pekerjaan yang hina. Yang hina adalah mencuri dan lain-lain. Apapun pekerjaan kita yang sesuai dengan firman Tuhan, entah hanya menjual bakso pun, entah hanya gerobak dorong pun, lakukanlah itu. Sebab bisa juga Tuhan memelihara kita melalui itu. Dalam 2 butir kacang, tatkala ditanam di depan gereja kita itu, dia tidak pernah berbohong. Nanti 3 bulan dia tidak hanya 3 butir lagi, tapi mungkin udah ada 100 butir, Bapak Ibu Saudara. Mengapa bisa seperti itu? Itu juga petunjuk kecil pemeliharaan Tuhan kepada kita. Gak ada pikiran Tuhan menciptakan manusia untuk kelaparan, bahkan makan pun tidak. Nas ini mengatakan Tuhan membuat kenyang. Dia memelihara kita dan Dia menciptakan kita bukan untuk menjadi peminta-minta. Dalam ayat 53, Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa jika tidak menata layan dengan baik. Itu maksudnya. Muliakanlah Tuhan sebab Dia memelihara kita. Petunjuknya apa? Tuhan tidak pernah menciptakan manusia lebih dahulu tanpa ada makanannya. Tapi Tuhan menciptakan dulu proses daripada penciptaan itu, ada proses rantai makanannya. Disediakan dulu makanannya, Bapak Ibu Saudara, baru diciptakan berikutnya. Sebabnya urutan-urutan penciptaan seperti itu. Mengapa Tuhan tidak lebih dahulu menciptakan manusia, baru tumbuh-tumbuhan, baru ikan-ikan? Makanannya apa? Dia buat teratur. Maka ketika Adam dan Hawa diciptakan, dari situ buah-buahan juga udah ada buahnya. Tinggal makan dah. Kita diciptakan untuk dipelihara. Dan berlatar belakang dari situlah Yesus berkata dalam khotbah di bukit, jangan kamu khawatir. Jangankan makanan, nyawa aja dikasih yang lebih mahal.
bahkan nyawanya dikasih, maka selalulah muliakan Tuhan. Terakhir Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Ingat nanti yang 4 itu Bapak Ibu, biar kita membawa sesuatu pulang dari bait suci Tuhan. Terakhir, kita harus memuliakan Tuhan, karena kasih-Nya tidak mengenal periode. Karena kasih-Nya tetap sepanjang masa. Kasih ayah kita, ibu kita, sangat mengasihi. Tapi di hari Tuhan nggak bisa lagi, kita harus balik mengasihinya. Bagaimanapun kasih-Nya, Dia akan meninggalkan kita. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat ini, sebab Dialah yang menjanjikan dari nenek moyang Abraham. Abraham udah nggak ada, Yakub nggak ada, Tuhan tetap ada. Kasih-Nya kekal, tidak mengenal periode, nggak mengenal waktu. Hari demi hari boleh berlalu. Kasih Tuhan tetap. Penulis Ibrani dalam pasal 14 ayat 8 berkata, sebab Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tetap jadi kasih kita. Jangan pernah ada di antara kita yang mengambak, Tuhan tidak mengasihiku lagi. Tuhan tidak menghapus air mataku lagi. Enggak, Yesus tidak seperti itu. Tangannya masih tetap di sana. Percayailah. Kehadirannya masih tetap di sana. Pelukannya masih tetap di sana. Dia abadi Bapak Ibu Saudara. Berangkatlah, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan karena Dia telah memakai kita, sehina apapun kita. Muliakan Tuhan karena Dia adil. Muliakan Tuhan karena Dia masih tetap memelihara kita. Muliakan Tuhan karena Dia abadi dan kasih-Nya abadi. Selamat berangkat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Kami diperangkatkan di minggu Advent ketiga ini dengan penuh sukacita. Nyanyian Maria yang hina, seorang perempuan bersulevi. Tapi Tuhan buat menjadi mahal dan sangat berharga. Dan Dia memuliakan-Mu. Dan Dia rasakan Tuhan memperhatikan dia dan memakai dia. Pakailah kami Tuhan, sebab di sanalah harga kami. Di sanalah sukacita kami. Kami mau tunduk untuk Tuhan pakai dalam seluk-beluk kehidupan kami. Dan kami akan berkata sama seperti Maria itu. Saya adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa atas keadilan-Mu. Terima kasih Bapa atas pemeliharaanmu. Terima kasih atas keabadian penyertaan. Sini kami Tuhan yang penuh sukacita dan pujian itu. Bapa dalam surga, buatlah memuji-Mu dan bersukaria. Para keluarga yang belum mendapatkan anak. Jika terjadi seperti yang kami baca dalam firman Tuhan, nyanyian Hana yang mandul, tapi melahirkan banyak anak, banyak putra-putri, karena kehendak-Mu. Buatlah mereka Tuhan bernyanyi seperti Hana itu. Jenguklah rahim para ibu kami. Tumpangkanlah tangan-Mu, berikan nyawa manusia di sana, supaya semua keluarga itu bergembira dan bersukacita. Jika ada para putra-putri gereja Tuhan yang belum mendapatkan jodoh, telah merindukannya, Tuhanlah yang mempertemukan, memberikan jodoh kepada mereka. Buatlah hati mereka juga bersukacita karena bertemu dengan yang mencintai, yang mereka telah rindukan selama ini, yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Jika ada dari para umat-Mu yang bergumul, penuh penderitaan dan pergumulan, hiburlah mereka Tuhan, hapuslah air mata mereka. Gantikanlah duka cita mereka dengan sukacita abadi daripada-Mu. Anggota jemaat dan juga para hamba Tuhan yang sakit, di rumah sakit, rawat jalan, pemulihan. Bapa dalam surga, Kau yang memberikan kesembuhan kepada mereka, memberkati pengobatan mereka. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan, untuk kesembuhan mereka. Berkati para dokter dan juga para tenaga medis, untuk bersungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Tuhan juga yang memelihara mereka beserta dengan anak-anak mereka,
supaya mereka dengan penuh sukacita melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dalam persiapan Natal yang sedang kami jalani dan hendak berlanjut, dahului para panitia dan juga para hamba-Mu, agar kami dipenuhi dengan sukacita dan di hati umat-Mu dan kami semua. Betul-betul bukan hanya dalam kata-kata, tapi betul-betul Yesus itu lahir di hati kami. Berangkatkanlah umat-Mu ini dengan penuh kegembiraan, dan pakailah kami semua menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini dan di kerajaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan Natal gereja kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.